presentasi dari kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Adi, ada Adi. Kelompok 4. Kelompok 4 apa kelompok 5? FICTB. Oh. Iya. Jadi hadir semua. Jadi presentasi ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya, kita bagi menjadi 3 session. Session pertama, kedua, dan yang terakhir nanti pembacaan kesimpulan dan saran. Kita langsung aja ke sesi pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan merepresentasikan sebuah proyek akhir, ya, yang berjudul aplikasi antrian menggunakan kombinasi Q. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota-anggota kita. Saya sebagai moderator, nama saya Muhammad Fadilah. Nama saya Jiyadi Batullah. Nama saya Fikri Ardiansyah. Nama saya Rizal Nur Fadilah. Nama saya Bunga Aisyah Aulia. Nah, selanjutnya yang akan kita jelaskan itu ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, pengertian, tujuan, dan flowchart. Maaf, yang kalau nggak presentasi barisnya sangat, jadi biar kelihatan sama audiens. Oke. Ada juga listing program, manfaat, dan kesimpulan. Masuk ke sesi pertama, yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh Fikri Ardiansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Aplikasi antrean rumah sakit menggunakan Q dirancang untuk mengelola antrean rumah sakit seperti Q atau menambah antrean pasien, DQ atau menghapus antrean pasien, cek ruangan pasien, lihat antrian pasien, statistik pasien, dan surat keterangan pasien. Dan surat keterangan dengan sistem antrean first in, first out atau disebut FIFO, aplikasi ini memastikan antrean rumah sakit dilakukan secara real time, membantu memproses antrean secara berurutan. Dengan sistem yang terstruktur, aplikasi ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan antrean. Rumusan masalah. Dalam merancang sistem antrian pasien berbasis C++, terdapat sejumlah permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Antara lain, yang pertama, bagaimana membangun sistem antrian pasien berbasis bahasa pemrograman C++ yang mampu menyimpan, menampilkan, dan menghapus data pasien secara efisien dan terstruktur. Yang kedua, bagaimana merancang mekanisme validasi input data pasien agar data yang dimasukkan sesuai dengan format yang benar dan memenuhi kriteria kelayakan atau seperti nama tidak kosong, umur valid, jenis kelamin terdefinisi, dan jenis pembayaran yang sesuai. Yang terakhir, bagaimana menambahkan fitur-fitur penunjang dalam sistem antrian seperti penentuan ruangan berdasarkan jenis penyakit, penyajian statistik berdasarkan jenis pembayaran, serta pembuatan surat keterangan dokter yang informatif. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil. Ya, di sini akan saya jelaskan. Batasan masalahnya adalah agar pengembangan sistem berjalan terarah dan sesuai dengan cakupan penelitian, maka ruang lingkup
dari sistem antrian pasien ini dibatasi sebagai berikut. 1. Ruang lingkup fitur antrian. Sistem hanya mencakup fitur dasar antrian pasien, yaitu menyimpan, ya, dalam kurung menambahkan, menampilkan, dan menghapus data pasien dari antrian. Mekanisme antrian mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Yang kedua, validasi input data pasien. Validasi hanya dilakukan pada data-data berikut. Yang pertama, nama lengkap, itu tidak boleh kosong. Yang kedua, umur harus berupa angka positif. Yang ketiga, itu jenis pembayaran, hanya menerima pilihan BPJS atau umum. Yang ketiga, itu informasi tambahan. Informasi tambahan yang ditampilkan oleh sistem dibatasi pada ke-1, statistik jumlah pasien berdasarkan jenis pembayaran. Jumlah pasien BPJS versus umum, ya. Terus yang kedua itu surat keterangan dokter bersifat sederhana, berisi identitas pasien dan keterangan telah diperiksa. Di sini kita memasuki sesi kedua, yaitu penjelasan atau pengertian, ya. Lanjut, pengertian. Aplikasi antrean. Rumah sakit menggunakan queue dirancang untuk mengelola antrean. Rumah sakit seperti NQ menambah antrean pasien dan DQ menghapus antrean pasien. Cek ruangan pasien, lihat antrean pasien, statistik pasien, dan surat keterangan dokter dengan sistem antrean first in, first out, atau bisa disebut dengan PIPO. Aplikasi ini memastikan antrean rumah sakit dilakukan secara real time, ya, membantu memproses antrian secara berurutan dengan sistem yang terstruktur. Aplikasi ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan antrean rumah sakit. Selanjutnya tujuannya itu yang ke-1, mengembangkan sistem antrean rumah sakit yang lebih terstruktur dan efisien menggunakan konsep antrian queue. Yang kedua, menerapkan sistem antrian untuk memastikan setiap antrian pasien diproses sesuai urutan masuknya tanpa ada yang terlewat atau tumpang tindih. Yang ketiga, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kecepatan serta akurasi dalam antrian rumah sakit. Yang keempat, meningkatkan kemudahan dalam memantau dan mengelola antrean secara real time guna mendukung pelayanan yang lebih baik bagi para pasien rumah sakit. Selanjutnya, flowchart yang akan dijelaskan oleh Rijal. Boleh menjelaskan, Pak? Oh, ini sih. Atas paling atas. Ya baik, flowchartnya akan saya jelaskan. Yang pertama adalah start. Nah, di sini setelah start di sini ada tampilan menu. Yang mana di program kami itu ada 7 menu, yaitu menu 1 tambah pasien, menu 2 hapus pasien, menu 3 cek ruangan, menu 4 lihat pasien, menu 5 statistik pasien, dan menu 6 surat keterangan dokter, dan yang ketujuh adalah menu keluar. Nah, kita ingin masuk ke menu 1. Di sini ada pengkondisian apakah kita ingin masuk ke menu 1. Jika iya, kita akan masuk ke
Geser. Ya, jika di sini ada pengkondisian is full, maksudnya itu apakah antriannya itu penuh. Jadi kita ingin menambahkan pasien. Nah, di sini kita mengecek dulu antriannya penuh atau tidak. Jika antriannya penuh, ya otomatis kita tidak bisa menambahkan data pasien. Nah, seperti itu. Nah, jika data antriannya penuh, ya kita otomatis ke hapus pasien, yang mana program kami itu otomatis menghapus data pasiennya secara otomatis. Jadi data pasien yang pertama itu sudah dilayani dan otomatis jika ingin menambah data pasien lagi, otomatis dia bisa kehapus sendiri. Nah, jika antriannya itu tidak penuh, kita bisa menginput nama. Setelah nama, kita bisa menginput umur. Nah, di sini ada pengecekan validasi. Jika user itu memasukkan input umur menggunakan selain angka, dia tidak bisa lanjut ke input rekam medis. Di sini ada pengecekan validasi. Jika tidak, berarti balik lagi ke input umur. Jika dia sesuai memasukkan input umurnya, dia bisa masuk ke input rekam medis seperti itu. Setelah itu, di sini ada BPJS atau umum. Maksudnya itu metode pembayaran. Jadi si user itu metode pembayarannya menggunakan BPJS atau umum. Nah, di sini ada pengecekan validasi. Maksudnya itu si user itu memilih pembayaran salah satu, jadi tidak bisa memilih selain dari dua ini. Makanya ada pengkondisian, jika si user itu memilih salah satu, dia itu berarti berhasil dan masuk ke input ruangan. Jika si user itu memasukkan selain BPJS atau umum, dia akan kembali ke tempat input BPJS atau umum seperti itu. Nah, selanjutnya itu datanya akan disimpan. Setelah disimpan, dia akan enter itu untuk keluar program dan balik lagi ke tampilan menu seperti itu. Nah, yang kedua, kita ingin masuk ke hapus pasien. Apakah kita ingin masuk ke menu hapus pasien? Nah, di sini ada pengkondisian juga. Jika iya, dia akan masuk ke hapus pasien. Di sini juga ada pengkondisian apakah antriannya kosong. Maksudnya itu kita ingin menghapus pasien tapi tidak ada pasiennya, ya otomatis tidak bisa untuk menghapus. Nah, jika pasiennya itu tidak kosong atau data antriannya tidak kosong, ada isinya, maka dia bisa menghapus data antrian tersebut. Nah, jika antriannya kosong, secara otomatis program kami itu akan masuk ke input nama. Jadi ada saran, ada keterangan, Anda harus mengisi data pasien terlebih dahulu untuk bisa menghapus data antrian tersebut. Setelah itu balik ke setelah itu balik ke enter. Setelah enter langsung balik ke tampilan menu. Nah, sekarang ke menu 3, yaitu cek ruangan. Di sini apakah kita ingin masuk ke menu cek ruangan? Jadi ada pengkondisian, jika iya karena kita ingin masuk ke cek ruangan, kita yes berarti. Nah, di sini ada pengkondisian lagi, yaitu mengecek antrian itu kosong atau tidak. Berhubung kita ingin mencek ruangan, kalau misalnya tidak ada data antrian, otomatis kita tidak bisa mengecek ruangan karena sebelumnya di menu tambahan pasien itu kita sudah ada input cek ruangan, jadi otomatis sudah satu paket dengan tambah pasien tersebut. Nah, jika tidak kosong, maksudnya ada data pasiennya, kita bisa memasukkan namanya siapa. Nah, di sini ada pengkondisian, jadi namanya harus sesuai jika ingin mencari
ruangan seperti itu. Jika namanya sudah sesuai, maka data antrian, data cek input ruangan itu bisa terlihat. Jadi namanya siapa, ruangannya di apa, seperti itu. Setelah itu enter dan keluar, balik ke input menu seperti itu. Berikut adalah mengecek lihat semua pasien. Maksudnya lihat semua pasien. Kita ingin masuk ke menu lihat pasien. Di sini ada pengisian juga. Apakah antreannya kosong? Karena kita ingin melihat semua pasiennya. Ada berapa pasien dan ada di ruangan apa aja dan pembayarannya apa aja. Contohnya seperti itu. Di sini ada mengecek apakah kosong, karena kalau misalnya kita ingin mencari pasien, ingin melihat semua pasien, kalau kosong tidak bisa. Kalau kosong disarankan program kami yaitu otomatis langsung ke menu input nama sama. Jika tidak, berarti ada data, kita bisa lihat semua pasiennya ya. Seperti itu. Klik enter lalu keluar. Langsung ke menu. Yang kelima, sekarang masuk ke menu 5, yaitu melihat statistik pasien. Di sini apakah kita ingin masuk ke menu 5? Sama. Jika sebelumnya itu kita harus mengecek antriannya terlebih dahulu. Kita mengecek antrian itu kosong atau tidak, seperti itu. Jika tidak kosong, kita bisa melihat data pasien, melihat statistik pasien. Statistik pasien itu terdiri dari pembayaran dan berapa orang yang ada, berapa antrian yang ada. Seperti itu. Jika dia kosong, dia sama seperti itu, harus menginput data diri terlebih dahulu. Setelah itu keluar, klik enter, langsung keluar, langsung kembali lagi ke menu awal. Nah, di sini surat keterangan dokter. Menu surat keterangan dokter. Sama, kita mengecek data kosong, apakah antrian itu kosong. Ya, jika ada datanya berarti no. Itu kita masukkan nama. Masukkan nama, sama setelah itu apakah namanya sesuai sama yang kita inputkan tadi di awal, menambahkan inputan yang di awal. Jika sesuai, dia akan ke bawah dan ada surat keterangan dokternya. Setelah itu klik enter untuk kembali lagi ke tampilan menu. Nah, di sini kita ingin masuk ke menu 7 yaitu keluar. Nah, sini kalau kita ingin masuk ke menu 7, no, maksudnya itu kita mengecek validasinya itu no, itu kayak kita menginput selain angka dari selain 1 sampai 7 seperti itu. Jadi kalau kita menginput angka selain 1 sampai 7 itu tidak ada data, tidak ada apa? Nah, tidak ada pilihan yang valid seperti itu. Jika yes, berarti dia keluar dan selesai. Seperti itu. Ini agak diterangin, Cok, kurang kelihatan. Aduh, belum diaktifin.
CTRL plus. Dan selanjutnya untuk program akan dijelaskan oleh saya. Disclaimer, program antrian sistem ini menggunakan sistem sirkular, bukan linear. Yang pertama itu ada include IO stream. Fungsinya untuk menginput atau output standar, misalnya kayak sin, cout, ndl. Terus di sini ada include string untuk menginput tipe data nomor. Di sini ada include limits untuk sebuah batasan atau maksimal sebuah input. Sini ada include algorithm, yaitu fungsinya untuk mengubah huruf kecil atau besarnya. Di sini ada include chrono dan include thread. Apa itu include chrono dan thread? Dia itu fungsinya untuk sebagai waktu atau timer jeda. Misalnya kita menginput input 1 sampai 7, tetapi inputnya itu tidak ada, tapi kita inputnya itu misalnya tidak menginput 1 sampai 7, misalnya kita input 8, maka di sini akan mengaktifkan input tidak valid. Kembali ke dalam tampilan menu dalam 5 detik. Nah, 5 detiknya itu fungsi dari si include chrono dan thread. Singkatnya itu tuh sebagai waktu. Dari sini using namespace std, di sini untuk menggunakan fungsi std tanpa melakukan prefix ulang. Di sini define qmax 5. Di sini fungsinya untuk sebuah batasan maksimal antriannya. Sini ada define reset. Di sini fungsinya untuk mereset ulang ketampilan default si warna teksnya ini. Sini ada define red untuk mewarnai sebuah teks jadi merah, hijau, kuning, dan cyan. Di sini kita menggunakan struct-nya tuh, kita menggunakan struct. Kenapa kita menggunakan struct? Karena struct ini gampang untuk mengorganisir sebuah anggotanya. Kan struct itu kan dia tuh beranggota, jadi gampang untuk mengatur anggota-anggotanya. Sini ada string nama untuk menyimpan nama, int umur untuk menyimpan umur, string no rekam medis untuk menyimpan nomor rekam medis. Di sini string pembayaran untuk menyimpan nomor pembayaran. Di sini string ruangan untuk menyimpan ruangan. Di sini string surat keterangan dokter untuk menyimpan surat keterangan dokter. Lanjut ke bawah. Di sini ada pasien Q, array Qmax. Di sini untuk memastikan sebuah bukan memastikan, maaf, sorry. Di sini untuk melakukan tipe data Q dan jumlah batas maksimal antriannya. Di sini integer prone-nya kita mulai dari indeks 0 dan integer rear-nya kita mulai dari indeks 0. Sini ada void NQ untuk menginput data pasien seperti nama, pembayaran, ruangan, dan lain-lainnya. Sini void DQ untuk menghapus pasien. Di sini void kembali ke menu untuk kembali ke tampilan menu. Sini ada boolean is full, return rear tambah 1 modular Qmax sama dengan pron. Di sini fungsinya itu untuk mengecek apakah antrian ini penuh. Di sini ada juga boolean is empty, return pron sama dengan rear untuk mengecek apakah antrian ini kosong. Di sini untuk pengecekan aja. Lanjut. Di sini untuk string follower kita menggunakan ini untuk mengatur huruf besar dan kecilnya. Lanjut. Ini integer is valid name untuk sebuah validasi nama. If jika inputnya ini empty, kosong, maka ini untuk mengecek inputnya tidak boleh sampai kosong. Di sini for char si str. Ini untuk mengecek dia itu tipenya itu number atau alfabet atau huruf. Jadi jika dia masukin number, dia tidak bisa, harus memakai huruf. Masa nama harus angka, sebenarnya angka. Oh ya, angka. Masa nama harus inputnya pakai angka, ya tidak bisa. Oke, lanjut. Nah, sini ada integer letter count. Di sini untuk menghitung sebuah jumlah alfabetnya. Jadi nggak boleh ngasal isinya. Dan di sini juga jika letter count kurang dari 2, maka tidak bisa. Jadi nama itu minimal itu harus 3 huruf. Contohnya Dio, Tio, Haji. 2 karakter gitu. Ya, harus lebih dari 2 karakter. Di sini ada boolean is valid rekam number. Di sini untuk mengecek rekam numbernya. If str empty. Di sini inputnya tidak boleh kosong. Sini for char si juga sama. Untuk sebuah
pengkondisian juga. Lanjut. Nah, di sini ada point view all untuk melihat daftar antrian pasiennya. Sini if is empty untuk mengecek apakah antriannya kosong. Jika antrian ini ada isinya, ada pasiennya gitu ya. Ini akan melanjut ke menunya. Sini for integer i sama dengan front, i sama dengan rear, titik koma i. Di sini untuk memastikan sebuah sistem antriannya menggunakan sistem antrian sirkular atau melingkar. Dan sini i tambah 1 modular Qmax. Di sini untuk si i-nya itu akan memutar kembali ke indeks 0. Kita menggunakan ini karena simple, karena tidak usah merubah elemen manapun. Di sini si out untuk menampilkan nama, umur, nomor rekam medis, ruangan, jenis pembayaran. Di sini ada kembali ke menu untuk kembali ke tampilan menu awal. Sini ada else, jika antrian kosong maka akan menampilkan si out, teks berwarna merah. Antrian kosong, tidak bisa menampilkan data. Nah, di sini si out akan menampilkan warna kuning. Kenapa kita kasih warna kuning? Karena ya kuning itu bagus saja, cocok buat menyarankan. Saran, tambahkan antrian pasien terlebih dahulu NQ. Nah, di sini NQ. Di sini akan sistemnya itu akan langsung mengarahkan ke sistem NQ ya ini. Dan ini sistem CLS-nya untuk membersihkan tampilannya. Sini ada void NQ if is full untuk mengecek apakah antrian penuh. Kalau antrian penuh, kalau antrian nggak penuh, kita bisa masuk di sini. Sini ada string nama untuk menyimpan nama. Sini kita melakukan loopingannya, melakukan perloopingan ulang pakai while dan true. Sini si out, masukkan nama pasien. Untuk memasukkan nama pasien di sini get line sin nama untuk membaca si input namanya itu tadi. Nah, itu int result is valid name. Ini untuk validasi apakah namanya ini sesuai. Yang sistem tadi sudah saya jelaskan. Di sini Q array rear titik nama sama dengan nama. Ini untuk menyimpan data si namanya tadi. Break jika tidak ada masalah. Break itu gunanya untuk continue, untuk melakukan input selanjutnya. Else if jika nama kosong, si out akan menampilkan warna teks berwarna merah. Nama tidak boleh kosong. Coba lagi. Waduh. Else if jika namanya kurang lebih dari 2, akan menampilkan si out, menampilkan warna teks warna merah, yaitu bacaannya atau notifnya error. Nama harus lebih dari 2 huruf. Coba lagi. Ya, di sini ada else. Jika dia itu apa ya, menginputnya pakai nomor, dia tidak bisa, maka akan menampilkan namanya menggunakan huruf. Coba lagi. Validasinya ya berarti ya? Ya, validasi Pak. Sini lanjut lagi ke INT umur. Sini ada integer umur, untuk umur, masukkan umur. Sini perulangannya masih sama ya, kita pakai while true. Sini si outnya masukkan, untuk masukkan umur pasiennya. Sini get line chain untuk membaca si umurnya tadi. Sini if input empty. Waduh, ini umurnya nggak boleh kosong ya, inputnya nggak boleh kosong, maka dia nanti akan menampilkan notif teks berwarna merah, error, umur tidak boleh kosong. Coba lagi. Sini ada try safety post. Nah, ini dia itu fungsinya untuk apa sih guys? Dia itu fungsinya untuk jika dia nginputnya pakai huruf, dia tidak bisa, harus memakai tipe data number. Sini if umur 0 lebih kecil, dia tidak bisa, input harus lebih dari 0, misalnya minimal itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Dia akan menampilkan si out red, menampilkan teks warna merah, error, umur harus lebih dari 0. Coba lagi. Sini else menyimpan data umurnya, break jika tidak ada Itu masalah. maksudnya 0 tahun apa 0 bulan apa? Tidak boleh 0 tahun, tidak boleh 0 bulan, Pak. Untuk intinya inputnya tidak boleh 0. Kalau umurnya 0,5 bisa nggak? 0,5 bisa, Pak. Asal tidak 0, Pak.
tidak kurang dari 0 ya? Ya, Negatif ya maksudnya ya? ya. Lanjut. Dan di sini ada change, fungsinya untuk memasukkan angka agar valid. Kalau angkanya nggak valid, cout red akan menampilkan teks warna merah, error, masukkan angka yang valid untuk umur. Coba lagi di sini string no rekam medis. Nah, perulangannya masih sama, pakai while true, cout untuk masukkan nomor rekam medis, get line chain untuk membaca sebuah inputan no rekam medis tadi. Sini if is valid rekam number untuk membaca untuk memvalidasi. Dan di sini Q bukan dalam kurung, array rear titik no rekam medis. Ini untuk menyimpan data no rekam medisnya ya. Sini break jika tidak ada masalah. Tapi jika ada masalah, else no rekam medis harus menggunakan huruf atau angka. Tidak boleh boleh menggunakan spasi. Jadi ada validasi lagi ya? Ada Pak, supaya tidak terjadi error. Lanjut untuk while true, jenis pembayaran BPJS-nya. Sini cout untuk memasukkan jenis pembayaran, bisa BPJS, bisa umum. Get line chain untuk membaca sebuah jenis pembayarannya. Di sini string jenis follower untuk mengatur huruf kecil besarnya. Misalnya dia nginputnya pakai huruf kecil, itu tetap bisa. Huruf besar juga tetap bisa. If jenis BPJS atau jenis umum. Dan ini dilakukannya hanya boleh dua ini saja, BPJS atau umum. Jadi dia jika nginputnya pakai transfer, wah tidak bisa ya, itu apaan itu. Sini else. Cout. Dia akan menampilkan teks warna merah, error, jenis pembayaran hanya boleh BPJS atau umum. Coba lagi. Oke. Untuk selanjutnya string ruangan. Perulangannya masih sama, pakai while true ya. Karena simple memakainya. Dan ini cuma yang saya tahu aja. Cout. Masukkan ruangan, get line chain untuk memasukkan ruangan medisnya. Terus di sini if buat mengecek validasi numbernya ya. Kalau nggak ada masalah, dia tuh akan ke sini nih. Untuk menyimpan data dari ruangannya tadi. Break jika tidak ada masalah akan melanjutkan. Dan di sini else, dia akan menampilkan teks warna merah, error, ruangan harus menggunakan huruf atau angka, boleh menggunakan spasi. Jadi tidak boleh kosong juga ya. Di sini, oke lanjut. Sini rear sama dengan dalam kurung rear tambah 1 modular Qmax. Ini untuk memastikan bahwa antrian ini menggunakan sistem sirkular dari mulai indeks front sampai akhir rear. Jika masih ada ruang kosong. Cout untuk tekan enter untuk kembali ke menu. Dan sini sin clear, sin ignore, sin get itu untuk membersihkan sebuah tampilan layar dan menghapus semua bugnya. Dan sini ada else cout red. Jika antriannya penuh, maka tidak akan bisa menambahkan daftar antrian pasien. Dan kami akan menyarankan hapus pasien terlebih dahulu. Dan sistemnya ini akan langsung mengarahkan ke sistem DQ-nya sendiri. Dan ini kembali ke menu dalam 5 detik. Nah, 5 detik ini fungsi si treat this, treat sleep for chrono second 5. Ini buat si ininya di timer 5 detiknya. Kembali ke sistem CLS seperti biasa buat menghapus. Buat membersihkan. Di sini ada DQ. Anjay. Ini DQ. If is empty, mengecek apakah si antrian ini ada isinya apa enggak. Ya, kosong. Kalau dia kosong itu tidak bisa. Kalau dia enggak kosong ada isinya, dia akan menghapus pasien. Di sini dia akan cout cyan hapus pasien DQ. Terus di sini cout yellow, pasien atas nama misalnya yang nomor pertama itu Rizal, dia akan dihapus dari antriannya. Pergi dia. Terus di sini telah dikeluar dari sistem antrian. Cout green, pasien telah keluar dari sistem antrian. Cout tekan enter untuk kembali ke menu. Sin clear dan sin ignore dan sin get ini fungsinya buat menghapus bug dan membersihkan tampilan layar.
Sini ada else. Jika antrian kosong tidak bisa menghapus data, saran tambah antrian terlebih dahulu. NQ. Kembali ke menu dalam 5 detik. Dia akan kembali ke menu si NQ-nya. Akan mengarahkan sistem NQ. Sini, nah gaskeun, cek ruangan. Wah, buat cek ruangan. Ini ada validasi lagi. Ini untuk mengecek apakah apakah ada pasiennya apa enggak. Kalau enggak ada pasiennya, dia harus menginput. Kalau enggak ada pasiennya, wah boleh kita masukkan see out. Kalau misalnya kosong, akan melakukan see out red, antrian kosong tidak bisa mengecek data. Saran tambah antrian pasien terlebih dahulu NQ. Dia langsung kembali ke sistem NQ dalam 5 detik. Hasil aja mas, bukti mas. Hasil programnya. Ya, langsung program aja. Panjang banget. Ya, kan. Nah, ini yang pertama itu ada menu 1. Kita akan masuk ke menu 1 tambah pasien NQ. Nah, di sini masukkan nama pasien. Coba kalau kita langsung enter, langsung skip. Wah, dia error guys. Nama tidak boleh kosong. Coba lagi. Ini orang-orang apa ya, ngisi input sembarangan. Coba masukkan namanya Rizal. Wih, bisa. Masukkan umurnya memakai huruf, misalnya 12. Huruf cuy. 12. Wah, tidak bisa. Harus pakai angka ya. Nah, kalau pakai angka bisa. Masukkan no rekam medisnya. Misalnya dia nge-skip coba. Oh, tidak bisa. Coba masukkan NRM 13. Wah, baru bisa. Ini jenis pembayarannya ya. BPJS atau umum. Coba kita masukkan transfer. Tidak bisa juga. Tidak boleh. Soalnya pembacaan di sini jenis pembayaran BPJS atau umum. Jika tidak dia inputnya transfer, berarti si pasiennya ini nggak membaca ya petunjuknya. Terus jenis pembayarannya, masukkan BPJS. Validasi itu muncul sebelum diisi dong. Masa udah diisi baru ketahuan nih. Harusnya yang merah ini munculnya di atas. Jenis pembayaran hanya boleh diisi BPJS atau umum. Iya kan? Iya. Di atas apa di bawah nih? Dia di atas. Di atas. Oke. Nah, masukkan BPJS. Oh, bisa. Masukkan ruangannya, ruangan A11 misalnya. A11 aja deh. Nah, tekan enter untuk kembali ke menu. Enter lagi. Nah, waduh, mana antriannya? Kok nggak ada sih? Tapi di sini ada. Oh, tenang aja guys. Ini bukan kayak mahasiswa siluman. Kita masuk ke ini. Lihat semua pasien. Wah, ada kan? Tenang aja, jangan panik. Oh, ada di sini. Antrian pertama itu ada Rizal. Baru satu berarti ya? Iya, baru satu. Kita akan menginput sampai batas maksimalnya. Oke, masukin lagi nama anggota kelompok aja. Kita masukkan Fadil, umurnya 16, masukkan rekam medisnya RNM Itu kan si 16. Fadil itu pakai huruf kecil. Iya. Outputnya huruf kecil juga. Outputnya huruf kecil juga, Pak. Jadi nggak uppercase lower case nya nggak otomatis ya. Iya. Jadi harus sesuai datanya dan di input ya. Iya, Pak. Nah, gaskan. Input lagi, cuy. Ini selang-seling aja BPJS umum. Ini kalau kita input nih, nanti kalau kita keluar dari aplikasi, dipanggil ulang, muncul lagi nggak? Nggak ya? Muncul dari misalnya exit gitu, Pak, dari program. Oh, nggak muncul lagi, Pak. Jadi data yang kita input tadi nggak ke-record. Iya. Wah, ini nggak bisa ya, soalnya ini antrian sirkular melingkar, jadi batasnya itu sampai 4. Kenapa nggak sampai 5? Karena dia menggunakan sistem sirkular, jadi si rear-nya ini menyisakan si prone agar si prone bisa masuk ke dalam rear-nya. Nah, gitu. Oke, tekan enter. Sini kan lihat cek semua pasien.
Nah, di sini ada tadi nomor 1 udah kehapus kan si Rizal ini. Di sini ada si Fadil, Fikri dan Bunga juga. Oke. Oke. Sini ada statistik pasiennya, coba kita lihat ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada berapa total antrian pasiennya itu. Oh, di sini ada 3. Siapa aja yang memakai BPJS dan umum? Wah, di sini kelihatan nih siapa yang memakai BPJS dan umum. Oke, tekan enter balik ke menu. Sini kita membuat surat keterangan dokter. Masukkan namanya. Nah, di sini ada. Jadi di sini membuat surat keterangan dokter jika diperlukan. Dan ini kembali ke menu lagi. Sini cek ruangan juga. Misalnya kita mau mengecek keluarganya, ada yang minta ngecek nih ke si ini, ke si Fadil, ruangannya berapa nih suster? Wah, Fadil ternyata ruangannya ada di A12. Wih. Oke. Dan untuk coba kita Nomor 6 kan udah? nomor 6 tadi udah Pak? Udah semua. Coba kita tekan exit. Waduh, keluar dari programnya. Terima kasih telah menggunakan sistem antrian. Pasien kami sangat menghargai kepercayaan Anda dan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik di masa depan. Semoga Anda selalu sehat dan kembali lagi dengan senyuman. Sampai jumpa. Nah, di sini tuh untuk kata-kata manis buat si pasiennya lah. Oke. Pasiennya harus kembali dalam keadaan sakit lagi gitu. Enggak Pak, misalnya kalau dia sakit bisa kembali lagi Pak. Udah? Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Bunga. Oh, saudari. Maaf salah guys. Selanjutnya manfaat. Yang pertama, efisiensi pengelolaan. Menggunakan sistem antrean untuk memastikan setiap antrean diproses secara terstruktur dan berurutan. Yang kedua, meningkatkan akurasi. Meminimalkan kesalahan pencatatan antrian pasien dengan fitur validasi input dan penyimpanan otomatis ke dalam file. Yang ketiga, transparansi data. Riwayat antrean pasien dapat diakses kapan saja, memungkinkan melihat antrean dengan mudah. Yang keempat, kontrol. Membatasi jumlah minimal dan maksimal antrean untuk first in and first out, yang berarti antrean pasien yang pertama dimasukkan ke dalam antrean akan menjadi yang pertama pula dikeluarkan. Yang terakhir, kemudahan dalam monitoring. Menyediakan fitur pencarian antrean pasien berdasarkan ID dan statistik antrean untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil. Oke, selanjutnya sesi ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, aplikasi pencatatan antrean pasien ini memberikan solusi yang efisien, akurat, dan transparan dalam mengelola antrean di fasilitas layanan kesehatan. Dengan sistem antrean digital, pencatatan otomatis, serta fitur pencarian dan statistik pasien, petugas dapat dengan mudah memantau dan mengatur alur pelayanan. Selain itu, validasi data pasien juga memastikan keakuratan dan keamanan proses. Secara keseluruhan, aplikasi ini membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam pengelolaan antrean pasien. Perlu saya bantu penyesuaian bagian lain juga seperti latar belakang, tujuan, ataupun fitur utama. Dan selanjutnya adalah sesi tanya. Yang akan bertanya dipersilahkan.
Karena udah ditutup sih kesimpulan ya. Harusnya kalian jawab dulu baru kesimpulan. Oh iya lupa. Silakan, ada mau ditanyakan? Silakan. Oke, kita batasin sampai 2 aja ya. Silakan. Satu di bawah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gayolanda Fairawan, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, tadi kan disebutin ya, perbedaan sistem linear dan sirkular. Nah, apa sih perbedaan dari sistem antrean linear dan sistem antrean sirkular? Silakan Mas, mau dijawab langsung atau mau diskusi dulu? Diskusi dulu Pak sampai jawab 2 pertanyaan Pak. Apakah ada yang mau nanya lagi? Oh, jadi ngumpulin dulu soalnya gitu. Iya. Nanti jawab semua. Iya, enggak ya. Ya, kalau ada satu aja. Satu aja. Oke. Linear sirkular. Kalau jawaban boleh sesuai, jawab aja sesuai ini yang Oke, pertanyaan tadi yang dari Dapa akan dijawab oleh Saudara Rizal. Ya baik, tadi saudara Dava nanyakan apa itu perbedaan antrian linear dan sirkular. Nah, jadi antrian linear itu adalah antrian yang hanya berjalan satu arah. Maksudnya tuh kayak antrian yang seperti umumnya gitu. Nah, jadi kalau antrian sirkular adalah antrian yang melingkar. Maksudnya melingkar itu kalau antrian linear itu tidak bisa mengisi slot atau ruang yang kosong. Misalnya contohnya kayak kita ngantri. Nah, setelah itu si A itu dilayani oleh petugas. Nah, otomatis setelah dilayani dia keluar kan menggunakan metode prinsip FIFO kan. Nah, setelah itu kalau linear itu tidak bisa mengisi ruang yang kosong. Kayak misalnya setelah si A itu keluar itu ada ruangan kosong jadi tidak bisa diisi seperti itu. Kalau sirkular itu sistemnya kayak kita sudah mengantri, si A contohnya ngantri. Nah, terus setelah si A itu udah dilayani oleh petugas. Nah, setelah itu kan otomatis dia keluar. Nah, ada antrian yang kosong. Jadi si yang lainnya itu yang dari luar itu bisa mengisi slot yang kosong dengan catatan first in first out. Tetap menggunakan first in first out. Tidak kok kalau misalnya si C itu udah masuk duluan tapi dia ngantrinya belakangan. Tidak. Jadi dilayaninya sesuai nomor urutannya seperti itu. Baik. Sudah. Kan udah hari kesimpulan. Oke, sekian dari kami kelompok 4. Bila ada kata-kata atau program kami yang kurang gitu ya, kurang sempurna gitu, ya mohon maaf gitu, kami masih dalam masa pembelajaran ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.